Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Satriawan dengan nomor NIM 126209211004, nomor absen 4. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar penelitian sejarah sebagai berikut. Penjelasan dasar-dasar penelitian sejarah. Sejak penulisan kisah-kisah dilakukan secara ilmiah, penulisan sejarah mempergunakan metode sejarah prosedur kerja sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau itu. Ternyata terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mencari jejak masa lampau. 2. Meneliti jejak-jejak secara kritis. 3. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari jejak-jejak itu, berusaha membayangkan bagaimana gambaran masa lampau. 4. Menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif masa lampau itu sehingga sesuai dengan jejaknya maupun imajinasi ilmiah. Sesuai dengan langkah-langkah yang diambil dalam keseluruhan prosedur, metode sejarah biasanya sebagai atas keempat kelompok-kelompok kegiatan, yaitu heuristik. Jejak sejarah sebagai peristiwa merupakan sumber bagi sejarah sebagai kisah yang disebut heuristik, yang berasal dari kata Yunani heurisken, yakni mempunyai arti menemukan. Jika kita ingat bahwa sejarah terdiri atas begitu banyak periode yang dibagi atas berbagai bentuk bidang seperti politik, ekonomi, dan lainnya. Maka kita akan menyadari bahwa sumber sejarah sebenarnya beraneka ragaman. Usaha kita untuk menemukan sumber-sumber dan penelitian yang dilakukan yang sangat susah. Metode heuristik merupakan bagian dari penelitian dalam kajian sejarah. Heuristik adalah metode penelitian yang cermat untuk menghimpun jejak-jejak sejarah yang mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui peristiwa-peristiwa bersejarah masa lampau. Jejak atau dokumen yang berhasil dikumpulkan itu merupakan data yang sangat berharga sehingga dapat dijadikan dasar yang menelusuri kejadian-kejadian sejarah masa lalu. Secara sederhana, sebenarnya mencari jejak sejarah sama halnya dengan mencari jejak binatang buruan untuk menghadang binatang buruan. Hendaknya kita mengetahui dulu kemana arahnya buruan pergi. Jejak kaki yang ditinggalkan oleh binatang yang bersangkutan memberitahukan kita kemana dan di mana harus menghadangnya. Begitu pula dengan pencarian jejak-jejak sejarah, kita harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk informasi peristiwa yang diselidiki. Jejak sejarah ini biasanya ditemukan secara tidak sengaja oleh masyarakat awam. Tidak jarang benda atau artefak sejarah ditemukan oleh seorang petani yang tengah mencakuli sawahnya. Sering pula jejak sejarah itu diketahui ketika ada penggalian lahan tanah untuk pemukiman atau pabrik baru, misalnya seperti yang terjadi pada penemuan situs masa Hindu-Buddha di Bojong Menteng, Jawa Barat. Biasanya setelah adanya penemuan yang tidak disengaja tersebut, para ilmuwan lalu melakukan penelitian lebih lanjut dan komprehensif terhadap situs yang bersangkutan. Yang kedua, kritik atau analisis. Jika dalam usaha untuk menyusun fakta-fakta dari sesuatu bagian sejarah, kita menemukan sesuatu sumber, misalnya sebuah dokumen, bagaimana caranya kita menyimpulkan informasi dari sumber itu? Apakah sumber itu memang berkaitan dengan penelitian kita? Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita pada bidang kritik sejarah, yakni metode yang menilai sumber-sumber yang kita butuhkan guna mengadakan penulisan sejarah. Maka dapat kita katakan bahwa kritik sejarah terutama sekali mengenai sumber tertulis. Setiap sumber mempunyai aspek ekstern dan aspek intern. Aspek ekstern bersangkutan dengan persoalan-persoalan sumber itu memang merupakan sumber sejati yang kita butuhkan. Aspek intern bertalian dengan persoalan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang kita butuhkan. Karena itu penelitian sumber-sumber sejarah mempunyai dua segi, yaitu kritik ekstern.
Kritik eksternal bertugas menjawab tiga pertanyaan mengenai sesuatu sumber. Apakah sumber itu memiliki yang kita hendaki? Yang kedua, apakah sumber itu asli dan atau turunan? Apakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah? Pertanyaan mempersoalkan otentik tidaknya atau sejati tidaknya atau sejati tidaknya sesuatu sumber yang diungkapkan secara negatif. Pertanyaan yang berbunyi apakah sumber itu palsu. Pertanyaan kedua mengenai asli tidaknya sumber itu harus dijawab dengan analisis sumber. Analisis sumber mencoba mengetahui apakah sesuatu sumber itu asli atau turunan. Sebagai sumber itu barang tentu lebih tinggi mutunya daripada sumber turunan dan salinan. Proses ini terutama sekali penting bagi dokumen-dokumen dari zaman dahulu karena pada waktu itu satu-satunya cara memperbanyak adalah dengan jalan menyalinnya. Dalam menyalin itu tentu ada kemungkinan timbulnya perubahan di dalam isi dokumen. Dokumen-dokumen dari zaman modern dan yang diperbanyak oleh mesin stensil atau dengan kertas karbon dan fotokopi sudah tentu lebih dapat dipercaya daripada sumber yang diturunkan dengan tulisan tangan. B. Kritik intern. Kritik intern adalah kritik terhadap isi dari sesuatu peninggalan sejarah, seperti isi prasasti, kitab kuno, dokumen, sebagainya. Kritik intern ini mulai bekerja setelah kritik ekstern selesai menentukan bahwa dokumen yang kita hadapi memang dokumen yang kita cari. Kritik intern harus membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh sesuatu sumber itu memang dapat dipercaya. Yang ketiga itu adalah interpretasi. Setelah melakukan kritik intern, kita telah dapat menghimpun banyak sekali inovasi mengenai sesuatu periode sejarah yang kita pelajari. Berdasarkan semua keterangan itu, susun faktanya, sejarah yang dapat kita buktikan kebenarannya. Menurut Lois Woodstock atau fakta sejarah atau historical fact adalah popular derived di wrestling in the wrestling, yaitu historical dokumen dan regarded as credible after powerful testing in accordance with a canon historical method. Nah, jelaslah bahwa fakta-fakta sejarah yang tidak sama dengan data sejarah atau jejak-jejak sejarah sebagai peristiwa. Jejak itu hanyalah bahan-bahan untuk menyusun fakta-fakta sejarah. Kumpulan fakta-fakta sejarah untuk merupakan kisah sejarah. Daftar pustaka yang disusun dengan kronologis barulah merupakan ikon kronik dan bukan merupakan sejarah. Misalnya daftar fakta-fakta dari sejarah perang kemerdekaan kita, seperti proklamasi, pembentukan TKR, pertempuran Surabaya, agresi militer Belanda dan agresi militer Belanda II, gencatan senjata, pengakuan kedaulatan barulah merupakan bahan-bahan mentah bagi penulisan sejarah perang kemerdekaan kita. Ciri-ciri historiografi. Yang ketiga, ciri-ciri historiografi. Dan hasilnya yang berupa sejarah sebagai kisah adalah interpretasi dan sejarah adalah penafsiran kembali terhadap suatu peristiwa sejarah lalu, memberikan pandangan atau pendapat teoritis yang ilmiah. Seseorang sejarah akan berani memberikan tafsiran bohong atas sebuah peristiwa sejarah. Penafsiran ini perlu dilakukan karena walau bagaimanapun suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau tak akan mampu
ungkapkan secara keseluruhan dan detail. Tak semua peristiwa harus direkam dan ditulis. Oleh orang-orang yang pada masa peristiwa berlangsung, bahkan tak jarang penulis adalah orang hidup berlainan dengan masa tokoh dan kejadian yang ditulis. Di Indonesia banyak naskah-naskah buku kuno, terutama yang berasal dari Hindu-Buddha, yang penulisnya anonim alias tak diketahui. Lebih dari itu, biasanya sebuah naskah klasik baik itu berupa kidung. Konsep-konsep dasar penelitian itu ada 5. Yang satu, pengenalan dan pendefinisian masalah. Yang kedua, perumusan hipotesis. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, pernyataan kesimpulan. Menurut Donald Ari, penelitian sejarah merupakan sebuah usaha yang menetapkan fakta dan mencapai kesimpulan mengenai hal-hal yang telah lalu, yang dilakukan secara sistematif dan objektif oleh ahli sejarah dalam meneliti, mengevaluasi, dan menafsirkan bukti-bukti untuk mempelajari masalah baru. Dalam melakukan hal itu, para peneliti sangat bergantung pada sumber data primer, catatan langsung peristiwa berupa data arsip seperti dokumentasi resmi, catatan pribadi, dan catatan saksi mata, dan yang lebih jarang yang pada sumber data sekunder, informasi dan orang yang tidak menyaksikan peristiwa tersebut, misalnya buku pelajaran, surat kabar, ensiklopedia. Data penelitian sejarah tunduk pada kritik eksternal, verifikasi keaslian dan validitas sumber, dan kritik internal, mengeksplorasi makna sumber. Penelitian sejarah yang memiliki dimensi waktu dan tempat kronologi sederhana tidak menganggap sebagai penelitian sejarah karena tidak menafsirkan makna 5 peristiwa penelitian sejarah. Sekian penjelasan dari saya, sedikit gambaran dalam penelitian sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.